wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua. Allah mengingatkan kepada kita semua akan nikmatnya yang teramat banyak. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu teramat banyak. Sampai-sampai jangankan untuk mensyukurinya, untuk bisa menghitung saja kita tidak bisa, kata Allah Azza wa Jalla. Namun hanya saja sebagian besar dari kita, dia mengkerdilkan arti nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mempersempit makna nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Sehingga dia menyangka suatu pemberian itu dikatakan nikmat ketika dia berbentuk harta, berbentuk pangkat ataukah jabatan. Baru dia merasa mendapat nikmat dari Allah. Dia tidak sadar bahwa di sana banyak nikmat-nikmat yang jauh lebih besar dari itu. Nikmat kemudahan beribadah, nikmat bisa menghadiri majelis ilmu, nikmat memiliki teman-teman yang baik lagi soleh, nikmat dihindarkannya kita dari lingkungan-lingkungan yang buruk. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin nikmat ini jamaah yang dimuliakan Allah jauh lebih besar daripada nikmat dunia. Nikmat hadir di majelis ilmu itu adalah nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham, beliau pernah mengatakan, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi, lajalladuna 'alaihim bisuyufihim." Subhanallah. Andai kata para raja dan anak-anak raja itu tahu bagaimana nikmat yang kita rasakan ketika duduk di majelis ilmu. Bagaimana nikmat yang kita rasakan ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lajalladuna 'alaina bisuyufihim. Niscaya mereka akan berusaha untuk merebut nikmat itu dari kita, sekalipun itu dengan cara menebas leher kita dengan pedang-pedang mereka. Subhanallah. Namun sayangnya mereka nggak sadar, jamaah yang dimuliakan Allah. Mereka itu tidak bisa merasakan bagaimana nikmat yang kita rasakan tatkala kita bisa duduk di majelis ilmu. Makanya mereka tidak peduli dengan nikmat yang kita miliki. Jadi andai kata presiden dan anak-anaknya presiden itu tahu gimana enaknya hadir pengajian, gimana enaknya bisa mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah misalnya. Bagaimana nikmatnya hidup di atas tauhid dan sunnah. Niscaya mereka akan berusaha merebut nikmat itu dari kita. Ini adalah nikmat yang harusnya senantiasa kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa nikmat yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan agama, itu adalah nikmat terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba. Jangan pernah kita beranggapan nikmat itu dikatakan sebagai nikmat ketika dia berbentuk hal yang berkaitan dengan duniawi saja. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Karena untuk bisa hadir di majelis ilmu, beribadah kepada Allah, itu memiliki rasa lezat yang sangat luar biasa. Iya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan bahwa iman itu apa jemaah? Memiliki rasa yang manis.
Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, kata Nabi. Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seorang hamba, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman kepada Allah itu adalah sesuatu yang manis. Ketaatan kepada Allah itu sesuatu yang manis. Begitu juga dengan duduk di majelis ilmu, dia adalah sesuatu yang manis. Sampai-sampai disebutkan dari Syekh Muqbil rahimahullah, beliau pernah mengatakan talabul ilmi ahla minal asal wa ahla minal laban. Menuntut ilmu di sisi kami, bagi kami itu lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada susu, kata beliau. Masya Allah. Bahkan di sebagian keadaan beliau pernah mengatakan, sebagaimana didukilkan oleh putri beliau di channel resminya, Syekh Mubil pernah mengatakan, as'adu syai'in indana yaumal 'id huwa talabul ilmi. Perkara yang paling membuat kami bahagia, hal yang membuat kami senang di hari Id adalah menuntut ilmu agama. Bayangkan jemaah, lebaran ini. Lebaran hari di mana orang-orang yang pikirannya itu apa? Lontong, rendang, ya kan? Masya Allah. Syekh Muqbil mengatakan apa? Hal yang membuat kami tenang dan bahagia di hari Id adalah thalabul ilmi. Duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut untuk selalu kita syukuri kepada Allah. Kemudian salawat teriring salam tidak lupanya untuk selalu kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah sallallahu wasallamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yawmiyah. Kitab yang berisikan penjelasan sunnah sehari-hari yang biasa dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak salah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas hal sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat malam, ya. Iya, benar ya. Sehingga kita masuk ke bagian yang kedua sekarang, sanian waktul fajri. Yang kedua adalah sunnah-sunnah yang dikerjakan di waktu subuh. Kalau di bagian yang pertama adalah sunnah yang dikerjakan sejak seorang itu bangun sampai masuk waktu subuh. Yang kedua ini sunnah yang dilakukan di waktu subuh. Jadi kalau kita ingin bertanya sunnah-sunnah di waktu subuh itu apa-apa saja, ini beliau akan sebutkan. Kata beliau, wa fihi iddatu a'malin hiya min hadi Nabi alaihi salatu wassalam. Ada beberapa amalan yang termasuk petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hal ini. Yang pertama adalah al-adzan, wa fihi iddatu sunan. Yang pertama terkait dengan adzan. Ya kan? Karena masuknya waktu subuh itu ditandai dengan adzan subuh. Dan terkait adzan subuh, kita selaku orang yang mendengar adzan ada beberapa sunnah yang kita dianjurkan. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, ini diantara amalan yang kalau kita nggak mengerjakannya itu rugi. Kenapa nggak rugi? Kenapa bisa rugi jamaah? Karena adzan itu ibadah yang kita dengar berapa kali satu hari? 5 atau 6? 5. Sempat ada yang bilang 6 tadi. Tinggal di mana? 5 kali jamaah. Artinya kalau ibadah yang terulang 5 kali sehari ini nggak kita lakukan, sungguh kita benar-benar rugi. Apa saja? Yang pertama kata beliau adalah mutaba'atul muadzin, mengikuti muadzin. Qala isanu liman sami'al adzan an yaqula mithla ma yaqulul muadzin. Disunnahkan bagi orang yang mendengar adzan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Illa fil hayya 'alatain. Kecuali di dua hayya 'ala. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Fa yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Maka di situ dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Dalilnya kata beliau li hadits Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin.
Dalil yang kedua adalah dalil hadis yang datang dari Umar bin Khattab, di mana beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala Allahu Akbar, qala Allahu Akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian mendengar muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkanlah oleh kalian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkan Allahu Akbar. Dan apabila muadzin mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan ini, kata Nabi, min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan ini tulus dari hatinya, dia akan masuk dalam surga. Subhanallah. Ini keutamaan jamaah yang dimuliakan Allah. Keutamaan mengikuti apa? Muadzin, menjawab adzan. Tatkala muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab sampai selesai. Tentunya kita ucapkan ini sambil kita menghayati kandungan yang kita ucapkan tadi. Kita mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah. Kita hayati kandungannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu juga kita hayati kandungannya. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim, wa hadha muqtadal hikmatil mutabaqah li halil muadzin was-sami' fa inna kalimatil adzan dzikrun fasunna lisami an yaqulaha wa kalimatul hayy 'ala du'a'un ila sholati liman sami'a fayusannu lisami an yasta'ina 'ala hadhihi ad-da'wa bi kalimatil i'anah wa hiya la haula wala quwata illa billahil azim. Kata Imam Ibnu Qayyim, dan ini hikmah yang sesuai dengan kondisi si muadzin dan orang yang mendengarnya. Di mana kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin saat adzan itu adalah kalimat-kalimat yang zikir. Kalimat-kalimat zikir. Sehingga disunnahkan bagi orang yang mendengarnya untuk mengucapkannya kembali. Kecuali di dua hayya 'alah. Karena di ucapan tersebut hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu kalimat merupakan ajakan. Ya kan? Artinya apa? Mari kita mendirikan salat, mari kita menuju kemenangan. Itu adalah kalimat yang sifatnya ajakan. Sehingga dianjurkan bagi orang yang mendengar untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla supaya dia itu dapat memenuhi panggilan tersebut. Jadi ketika dia adalah ajakan, yang mana yang diajak adalah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang artinya tiada daya dan upaya kecuali datang dari Allah. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita menjawabnya itu bukan hanya sekedar dari lisan kita. Kita benar-benar mengikrarkan, ya Allah, kami ini nggak sanggup untuk datang ke masjid kecuali dengan pertolongan kamu ya Allah. Dan tentunya ketika kita sudah sampai ke masjid juga kita nggak lupa bahwa sampainya kita ke masjid itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa 'inda taswib li salatil fajri fa inna man taba'a al-mu'adzin yaqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin as-salatu khairun minan naum. Nah, dan ketika taswib itu adalah ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Ini kan diantara kalimat yang dianjurkan untuk ditambahkan di adzan subuh. Walaupun dalam hal ini para ulama kita berselisih, apakah dia diucapkan di adzan yang pertama ataukah di adzan yang kedua. Ini terjadi silang pendapat di tengah para ulama. Nah, ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, apa yang kita ucapkan? Maka dia mengucapkan juga demikian hal yang sama. As-salatu khairun
minan naum. Yang artinya apa jemaah? Tidur lebih baik dari kebalik ya. Salat itu lebih baik daripada tidur. Qala Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam faqulu mithla ma yaqul yadullu ala annahu yaqul as-salatu khairum minan naum. Dalilnya kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ucapkanlah seperti apa saja yang diucapkan oleh muadzin, ini adalah dalil ketika kita mendengar as-salatu khairum minan naum, maka kita ucapkan juga hal yang sama. Baik. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Hajar rahimahullah an Juraih annahu qala huddithu anna nasa kanu yansituna lil muadzini insatahum lil qiraah. Kemudian beliau menukilkan sebuah ucapan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di mana beliau mengatakan dari Juraih, aku diberitahu bahwa orang-orang terdahulu para salafun saleh mereka itu diam ketika mendengarkan muadzin seperti diamnya mereka saat mendengarkan bacaan imam. Artinya apa jamaah yang dimuliakan? Setelah menyebutkan di antara sunnah ketika kita mendengar adzan adalah menjawab adzan, beliau menyebutkan sebuah riwayat dari para ulama salaf yang menjelaskan bagaimana kondisi mereka tatkala adzan itu dikumandangkan, bahwa mereka itu benar-benar diam sebagaimana mereka diam di dalam salat mendengarkan bacaan imam. Kenapa beliau bawakan riwayat ini? Karena di antara hal yang banyak sekali membuat kita ini lalai menjawab seruan muadzin itu karena apa jemaah? Karena ngobrol sedang adzan. Walaupun kita katakan menjawab adzan itu hukumnya tidaklah wajib. Kan demikian. Tapi itu tadi saya bilang, ini adalah ibadah yang terulang setiap 5 kali dalam sehari. Sehingga rugi bagi kita apabila tidak mengerjakannya. Jadi di antara etikanya adalah ketika dikumandangkan adzan dan kita nggak memiliki keperluan yang mendesak, jawab panggilan adzan jemaah yang dimuliakan Allah. Karena cuma sebentar. Adapun waktu kita ngobrol dengan teman kita, itu bisa nanti setelah sholat. Dan kita juga kalau kita tengok teman kita, saudara kita sedang jawab adzan, jangan justru kita ajak dia ngobrol. Sebagian kita kan gitu. Temannya udah fokus jawab adzan, datang dia jawab. Diajak ngobrol temannya. Subhanallah. Baik. Kemudian yang kedua adalah qaulu hadza dzikri ba'da syahadatain. Mengucapkan zikir berikut ini setelah 2 kalimat syahadat. Jadi selain kita mengikuti adzan, setelah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti setelah apa itu nanti? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di kali yang kedua, ternyata ada zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa itu? Yusannu an yuqal ba'da ma yaqulul muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ats-tsaniyah. Ma jaa fi hadits Sa'ad radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah, dia baca ini, maka dia ghufira lahu dzambu, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Jadi ketika muadzin nanti selesai mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelah itu kita tambah zikir ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Gampang ya? Karena lafadznya itu lafadz-lafadz yang udah biasa kita hafal. Tinggal dirangkai saja. Baik, jelas ya jamaah yang dimuliakan Allah. Ini sunnah yang kedua terkait dengan adzan. Kemudian yang ketiga adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzan. Bersolawat kepada Nabi setelah adzan. Jadi setelah dikumandangkan adzan selesai, la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Yang pertama sekali kita ucapkan itu apa? Solawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul, tsumma shallu 'alayya. Fa innahu man shalla 'alayya sallallahu alaihi biha asyra.
thumma salu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi li ahadin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Faman sa'alani al wasilah halat lahu syafa'ah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Setelah itu summa sallu alayya. Kemudian setelah itu kalian berselawat kepada aku. Baik, karena barang siapa saja yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah Ta'ala akan balas berselawat untuknya sebanyak 10 kali. Jadi salawat dulu. Setelah salawat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, summa saluliyal wasilah. Kemudian mintakanlah kepada Allah agar diberikan kepada aku al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Dan di mana kita ucapkan ini? Kapan kita minta al-wasilah? Ya, yang terkandung di dalam doa setelah azan. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah itu kata Nabi, fa innaha manzilatul fil jannah. Dia adalah sebuah kedudukan yang tinggi yang ada di dalam surga. La tambaghi li 'abdin min ibadillah, yang tidak layak diberikan kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Tidak layak diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu. Dan aku berharap akulah itu orangnya. Jadi kedudukan ini hanya diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kata Nabi, faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memintakan wasilah untukku kepada Allah, halat lahu syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Jelas ya jamaah yang dimuliakan Allah? Jadi setelah kita mengikuti azan, kita berselawat dulu. Baru setelah itu kita minta wasilah. Taib. Dan keutamanya kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wasallam pada hari kiamat. Tapi ingat, syaratnya harus bersalawat dulu. Dan harus ikut azan dulu. Jadi ada 3 dia syaratnya mendapatkan syafaat Nabi di sini. Yang pertama apa? Mengikuti muadzin. Setelah itu bersolawat. Baru setelah itu memintakan apa? Al-wasilah. Memintakan al-wasilah. Kalau hilang salah satu dari 3 hal ini, kata para ulama, dia nggak dapat keutamaan. Karena Nabi persyaratkan harus dia ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Summa sallu alayya. Pakai summa. Summa itu diantara huruf apa? Huruf ataf, ya kan? Huruf ataf kita tahu di dalam bahasa Arab, ataf itu fungsinya adalah menggabungkan antara yang sebelumnya dan setelahnya di dalam hukum. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah itu kata Nabi, summa saluliyal wasilah. Kemudian mintalah untukku wasilah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa afdu anwa'is shalah as-shalatul ibrahimiyah. Dan bentuk sholawat yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Lafadznya Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian sunnah yang keempat adalah qaulud du'ail warid ba'dal adzan, membaca doa setelah adzan. Membaca doa setelah adzan. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Rasulullah mengatakan, man qala hina yasma'u nida. Siapa yang mengucapkan ketika dia mendengar adzan, lalu dia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad itu wasilah. Apa itu wasilah? Manzilatun fil jannah. Sebuah kedudukan yang tinggi yang ada di dalam surga. Inilah dia wasilah yang kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau kita minta ini, kita jawab muadzin, kita bersolawat kepada Nabi, baru setelah itu kita minta ini, maka kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Dan bangkitkanlah dia ya Allah di kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Maka kata Nabi, halal lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang membaca ini, maka halal bagi dia syafaatku pada hari kiamat. Kemudian kata penulis, wal wasilatu wadduhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah bin Amr bin As
radhiyallahu anhu ma'as-sabiq hina qala thumma sallu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Dan wasilah itu telah diperjelas oleh Nabi di hadis Abdullah bin Amr bin As sebelumnya, bahwa wasilah itu kata Nabi adalah sebuah kedudukan yang tinggi yang ada di dalam surga. Baik. Adapun al-fadilah adalah ar-rutbatul 'aliyatul lati la yusyarikuhu fiha ahad. Sementara yang dimaksud dengan al-fadilah, dia itu adalah kedudukan yang tinggi yang tidak ada seorang pun yang menandinginya di situ. Itu yang kita minta agar Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi SAW. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, makna-makna yang seperti ini hendaknya kita hadirkan setiap kali kita membacanya. Jadi itu dia diantara hal yang membuat seseorang itu ditinggikan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Melebihi saudaranya yang mungkin membaca zikir yang sama dengan dia. Bisa jadi karena apa jemaah? Karena ketika kita membacanya itu kita memahami makna dan kandungannya. Kita menghayatinya ketika kita membacanya. Bukan hanya sekedar kita sebutkan di lisan kita. Kemudian kata beliau, qala syekhuna rahimahullah fil mumti' ad-da'watu tammah hiya al-adhan li'annahu da'watun wasfaha bit-tammah lishtimaliha 'ala ta'dhimillahi wa tauhidihi wa syahadati bir-risalah wa da'wati ila al-khair wal maqam al-mahmud yashmalu kull mawaqif yaum al-qiyamah wa akhassu dhalika asy-syafa'atul 'udma. Dan Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan ini di dalam Syarahul Mumti', beliau mengatakan da'watu tammah yang kita minta kepada Allah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna. Pemilik seruan yang sempurna yang dimaksud di situ adalah adzan. Kenapa dikatakan adzan itu sebagai dakwah tammah, seruan yang sempurna? Karena dia itu mencakup atau ya terkandung di dalamnya pengagungan kepada Allah. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, iya kan? Tercakup di dalamnya pentauhidan kepada Allah. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tercakup juga di dalamnya persaksian kerasulan baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tercakup juga di dalamnya apa? Ad-da'watu ilal khair. Ajakan, seruan untuk kepada kebaikan. Sehingga tiada seruan yang lebih sempurna daripada ini. Seruan yang di situ berisi pengagungan kepada Allah, pentauhidan kepada Allah, pengakuan kerisalah, kerasulan baginda Nabi alaihi salatu wasalam, dan juga ajakan menuju kebaikan. Adapun al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, itu mencakup seluruh keadaan dan kondisi nanti pada hari kiamat. Iya. Terlebih khusus adalah syafaatul uzma. Tahu syafaatul uzma jamaah yang dimuliakan Allah? Di antara syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW, yaitu syafaat untuk ditegakkannya hisab. Ya, disebutkan bagaimana kondisi manusia pada hari kiamat. Mereka itu menanti dengan waktu yang sangat panjang. Belum lagi matahari didekatkan di atas kepala mereka sejarak 1 mil. Sehingga orang-orang pada waktu itu diceritakan oleh Nabi berkeringat. Ada keringat mereka yang sampai batas mata kaki, ada yang sampai selutut, ada yang sampai pinggul, ada yang sampai dagu, bahkan naudzubillah ada yang sampai ditenggelamkan oleh keringat. Benar-benar luar biasa kondisi mencekam pada hari itu. Sampai-sampai mereka pun memberanikan diri datang kepada Nabi Adam. Seluruh manusia datang kepada Nabi Adam. Seraya mereka menceritakan kondisi mereka yang sudah cukup prihatin. Dan mereka meminta kepada Nabi Adam agar berdoa kepada Allah disegerakan hisab. Namun apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Nabi Adam mengatakan, demi Allah, saya nggak berani. Nafsi hari ini yang saya pikirkan cuma diri saya sendiri. Ini Nabi Adam, subhanallah. Bagaimana mungkin seorang hari ini orang-orang mengaku bahwa tengku mereka, kiai mereka bisa menjadi penanggung mereka pada hari kiamat nanti. Nabi aja nggak berani minta doa kepada Allah. Iya nggak? Sebagian orang hari ini mengaku dan menyatakan kalau kita nggak ikut ajaran ini nanti syekh ini nanti nggak mau berlepas diri dari kita hari kiamat, nggak mau membantu kita. Subhanallah. Bahkan yang lebih parah dari itu nih saya dengar sendiri waktu saya gabung sama mereka. Supaya nggak terkesan mengada-ngada. Ya, salah satu kelompok yang dikenal dengan Jama'atut Tabligh. Tapi ini diceritakan sama mereka ke kami. Bahwa kita ini harus berdakwah sesuai dengan metode Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahalawi, pendiri Jamaah Tabligh. Dengan metode khurut 3 hari 4 bulan. Karena kalau kita nggak ikut metode ini nantinya, nanti Syekh Muhammad Ilyas itu nggak mau menanggung kita nanti pada hari kiamat.
Subhanallah. Jadi diceritakan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sekelompok orang. Ada orang yang berdarah-darah. Kemudian Allah tanya, ini siapa ini? Oh, ini orang yang mati syahid, kata para malaikat. Oh, masukkan mereka ke dalam surga. Lalu dibangkitkan lagi sekelompok orang. Ini diceritakan oleh ustadznya itu. Subhanallah. Adalah sekelompok orang yang pakaian compang-camping, kusut-kusut. Ditanya oleh Allah, siapa ini? Ini pengikutnya Muhammad Ilyas Al-Kandahalawi. Oleh kata Allah, oh iya, dah masukkannya langsung ke surga. Ini kisah yang diceritakan kepada orang-orang yang ikut ke kelompok mereka, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini bukanlah hal yang mengada-ngada. Saya dengar langsung ini. Subhanallah. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Begitunya. Lihat bagaimana kondisi Nabi Adam aja nggak berani. Apa kata Nabi Adam? Hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang Allah nggak pernah murka sebelumnya dan setelahnya. Sementara aku ini pernah melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya? Memakan buah dari pohon yang terlarang. Pohon apa namanya, Bu Ja'far? Baik, pohon terlarang. Nggak disebut namanya sama kita. Jangan bilang pohon khuldi ya, karena penamaan pohon khuldi adalah penamaan dari iblis ya. Kalau kita katakan dia itu pohon khuldi yang artinya pohon keabadian, berarti kita ngikut penamaan iblis. Karena itu penamaan yang dipakai oleh iblis untuk merayu Nabi Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablaq tadi. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, pohon yang artinya keabadian, kalau kamu makan kamu akan hidup abadi. Wa mulkin la yablaq, dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Kemudian manusia datanglah ke Nabi Nuh. Mereka mengatakan, wahai Nuh, disebutkan keutamaan Nabi Nuh. Tadinya disebutkan keutamaan Nabi Adam. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Dan begitu Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali Allah utus ke atas muka bumi. Tolong doakan kepada Allah supaya kami disegerakan hisab. Apa kata Nabi? Saya nggak berani. Beliau memberikan jawaban yang sama seperti Nabi Adam. Dan beliau sebutkan alasannya, karena saya pernah melakukan sebuah kesalahan. Saya pernah meminta kepada Allah sesuatu yang nggak layak untuk saya minta. Apa yang diminta oleh Nabi Nuh? Keselamatan anaknya, Kan'an. Yang mana anaknya sudah jelas-jelas kafir. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, ditegur oleh Allah. Dan Nabi Nuh menganggap ini sebuah kesalahan. Sehingga beliau itu nggak berani untuk mengangkat kedua tangannya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Lihat para nabi yang punya satu dosa aja jamaah, benar-benar ketakutan pada hari itu. Bagaimana dengan kita? Subhanallah. Akhirnya mereka datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga demikian menjawab. Saya nggak berani berbuat kesalahan, nggak berani meminta kepada Allah. Karena saya pernah melakukan kesalahan, 3 kali berdusta. Tadi telah kita sebutkan ya, apa bentuk kedustanya? Bukan dusta sebenarnya, tapi apa? Tauriah. Tapi beliau menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, beliau mengucapkan itu dalam kondisi terdesak. Yang pertama. Dan beliau yang mengucapkan juga bukanlah sebuah dosa, bukanlah sebuah kedustaan. Kan benar beliau sakit hati. Ya kan begitu kan? Benar kan si Saroh adalah saudari beliau, tapi beliau anggap itu sebagai sebuah kesalahan. Akhirnya beliau minta udzur. Saya nggak berani. Pergilah mereka ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga nggak berani memberikan jawaban yang sama. Alasan Nabi Musa apa jemaah? Ada yang tahu? Pernah menonjok orang, sekali tonjok langsung mati. Nggak sengaja. Ketika ada 2 orang yang berantem, satunya dari Bani Israel, kelompoknya kubunya Nabi Musa, yang satunya lagi dari suku Heksos, kubunya Fir'aun. Akhirnya ditonjok Nabi Musa. Nggak sengaja. Dan Nabi Musa nggak menyangka bahwa tindakan beliau itu ternyata bisa membuat orang tersebut mati di tempat. Mati, subhanallah. Akhirnya Nabi Musa lari pada waktu itu ya. Subhanallah, lari. Baik. Sehingga gara-gara itu jamaah yang dimuliakan Allah, beliau nggak berani meminta kepada Allah. Tapi bukan artinya kita katakan Nabi Musa sebagai seorang preman ya. Sebagaimana bahasa yang digunakan oleh dai yang kurang ajar itu. Tahu ya? Yang mengatakan Nabi Musa preman. Nabi Musa seorang preman dulu. Pernah nonjok orang mati. Subhanallah, ini bahasa yang kurang ajar nih. Iya enggak? Bapak kita aja kalau dibilang preman kita marah. Apalagi seorang nabi dikatakan sebagai preman. Karena preman itu sebaik-baik apapun dia kalau udah dikatakan preman pasti identik dengan kejahatan. Sehingga tidak layak untuk disematkan kepada seorang nabi. Jadi seorang muslim itu jamaah yang dimuliakan Allah, dia dituntut untuk beradab di dalam menggunakan kata-kata.
Apakah itu kepada Allah dan kepada para nabi? Akhirnya mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan oleh para ulama, Nabi Isa sebenarnya nggak punya udzur. Tapi tetap Nabi Isa menolak untuk minta kepada Allah. Karena beliau memuliakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datanglah mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengatakan, Analaha, analaha. Aku memang orangnya yang meminta. Aku orangnya. Kita disebutkan Nabi Alaihi Wasallam pun sujud di bawah aras dan beliau katanya memuji Allah dengan pujian-pujian yang hari ini aku belum diajarkan gimana caranya. Nanti diajarkan oleh Allah. Jadi hari ini Nabi belum tahu gimana cara mujinya. Pujian-pujian yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu Allah katakan, Ya Muhammad irfa ra'sak wa qul tusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau, berbicaralah engkau akan didengar, mintalah engkau akan dikabulkan, dan mohon izinlah untuk memberikan syafaat, maka engkau akan diberikan izin memberikan syafaat. Maka syafaat yang pertama sekali dan yang paling terbesar yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah asy-syafaatul 'uzma, yaitu syafaat untuk disegerakannya hisab. Kelanjutannya disebutkan dalam surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffah. Datanglah Allah pada hari itu sementara malaikat bersop-sop. Ya, para malaikat berbaris-baris. Waji'a yauma idin bi jahannam. Kemudian didatangkanlah pada hari itu neraka jahanam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi mengatakan, yu'ta bi jahannam yauma idin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurruna. Neraka didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan dia ditarik dengan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali itu mampu ditarik oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Begitu besarnya neraka itu ditarik. Disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala neraka itu sudah melihat dari jauh orang-orang yang bakalan menjadi penghuninya, dia bergejolak. Berteriak neraka itu, subhanallah. Baik. Nah, kembali ke pembahasan kita. Itulah dia al-maqam al-mahmud. Kedudukan yang terpuji. Yang kita minta agar Allah memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian sunnah yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, terkait dengan adzan adalah ad-du'a'u ba'dal adzan. Berdoa setelah adzan. Kalau tadi membaca doa adzan, kalau ini berdoa setelah adzan. Baik, artinya apa? Kita meminta hajat kita setelah adzan. Karena ini diantara waktu di mana doa kita itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini lebih utama. Kita berdoa setelah adzan, antara adzan dan iqamat dibandingkan kita berdoa setelah sholat. Ya, hanya saja kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui keutamaan ini. Sehingga mereka lebih tenang, lebih nyaman kalau berdoanya setelah sholat dibandingkan sebelum sholat. Padahal berdoa setelah adzan dan iqamat itu jauh lebih mustajab dibandingkan doa setelah sholat. Karena doa setelah adzan, antara adzan dan iqamat itulah doa yang dianjurkan oleh Nabi. Sementara adapun setelah sholat, maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak menganjurkannya. Hanya saja kalau memang ingin berdoa ya silahkan. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Amr. Disebutkan anna rajulan qala ya Rasulullah, innal muadzzinina yafdulunana, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaquluna fa idan tahaita fasal turtah. Disebutkan ada seorang lelaki, dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, innal muadzinin, sesungguhnya para muadzin yafdulunana, mereka itu sudah mengalahkan kami ya Rasulullah. Mengalahkan dalam urusan apa jemaah? Akhirat. Begitulah para sahabat Nabi. Mereka tatkala tersaingi dalam urusan dunia itu enggak masalah bagi mereka. Tapi jangan coba-coba mereka dikalahkan dalam urusan akhirat. Mereka galau. Mereka memikirkan gimana caranya supaya bisa mereka mengejarnya. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Dzar yang disebutkan dalam hadis Arba'in, datang sekelompok para sahabat datang mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa pengaduan mereka? Dzahab ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah mengalahkan kami. Dengan mereka itu pergi membawa pahala-pahala yang sangat banyak. Kami sholat, mereka juga sholat. Mereka berpuasa, kami juga puasa. Tapi sayangnya mereka bisa bersedekah sementara kami tak bisa bersedekah. Subhanallah. Begitulah hati seorang mukmin, jamaah yang dimuliakan Allah.
ketika terluputkan dari dia suatu ketaatan, suatu kebaikan, atau ada yang mengalahkan dia dalam urusan akhirat, hatinya itu merasa sedih dia. Merasa sedih, dan itu yang dialami oleh para sahabat. Ketika ada orang-orang yang mengalahkan mereka dalam urusan akhirat, mereka merasa sedih. Berbeda dengan kebanyakan kita. Kita, Masya Allah ya, bukan Masya Allah, Subhanallah. Tatkala kita dikalahkan oleh saudara kita dalam urusan akhirat, kita biasa-biasa aja. Tatkala saudara kita dalam sehari ikut pengajian 3 kali misalnya, kita cuma sekali aja. Biasa aja. Subhanallah. Tatkala saudara kita baca Qur'annya dalam sehari 1 juz, kita nggak ada sama sekali, biasa aja. Tapi jangan coba-coba dalam urusan dunia. Ya, dia udah ganti mobil, pasti kita penasaran, ini dari mana duitnya ini? Kita peras otak, gimana saya juga bisa ganti mobil? Subhanallah. Begitu terbalik kondisi kita 180 derajat dari para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi kalau dikalahkan dalam urusan dunia nggak pernah mereka ngadu kepada Nabi. Tapi jangan coba-coba dikalahkan dalam urusan akhirat. Mereka mengadu kepada Nabi seperti orang ini. Dia mengadu kepada Nabi. Innal mu'adzinina yafdulunana. Ya Rasulullah, itu tukang adzan itu sudah mengalahkan kami. Karena memang luar biasa keutamaan adzan. Disebutkan di antara keutamaannya apa? Mereka itu aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Leher mereka dipanjangkan nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dipanjangkannya? Jangan bayangkan sekarang leher Abu Syifa bisa. Ya mungkin di kehidupan dunia ini sesuatu yang enggak apa namanya? Enggak pas. Iya kan? Tapi bisa jadi di kehidupan akhirat itu adalah suatu kemuliaan. Makanya Allah berikan kepada mereka keutamaan demikian. Keutamaan lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan adzan itu apa? Tidaklah ada suatu benda atau apapun itu yang mendengar suara orang yang adzan kecuali nanti akan menjadi apa? Saksi pada hari kiamat, saksi yang baik. Jadi luar biasa memang keutamaan adzan itu. Baik. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pengaduan sahabat tersebut. Qul kama yaqulun. Caranya supaya kamu bisa mengalahkan mereka, kamu jawab seperti apa yang mereka ucapkan pas adzan. Yang pertama, fa idzan tahita fasal tu'ta. Kalau kamu udah selesai menjawab adzan, minta berdoa sama Allah, maka kamu akan diberi. Ini kiatnya jamaah ini mulai kenal. Terus gimana kalau muadzin nanti berdoa juga sama kayak kita? Ya sudah. Itu berarti keutamaan yang Allah berikan kepada dia, kan begitu. Ya, kalau memang kita mau mengalahkan dia, ya besok-besok datangnya lebih awal. Jangan adanya lebih cepat. Itu nggak mendapat pahala ya, malah dapat dosa tuh. Baik. Dalil yang kedua adalah hadis yang datang dari Anas bin Malik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah la yurad. Doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, subhanallah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa jemaah. Kalau kita diiming-imingkan dengan perkara dunia misalnya, kamu minta sama saya antara jam 9 sampai jam 10 berapa saja nominalnya, tinggal bilang aja, tinggal sebut angka, saya transfer langsung ke rekening kamu. Kira-kira jemaah yang dimuliakan Allah, kita dapat kesempatan kayak itu kita sia-siakan nggak? Alah, nggak apa-apa itu, kita ngobrol aja dulu. Mungkinkah seperti itu? Enggak. Pasti dari jam 7 kita sudah wanti-wanti, kita tengok jam. Begitu masuk jam 9 lewat 1 menit langsung kita minta. Sekian angkanya. Begitu kan? Itu dalam urusan dunia. Kenapa dalam urusan akhirat kita nggak sesemangat itu jamaah yang dimuliakan Allah? Ini menunjukkan bahwa orientasi kita hanyalah dunia dan dunia. Sehingga tatkala diberikan iming-iming dengan kehidupan akhirat, kita nggak terlalu tergiur. Tapi coba iming-imingnya itu berkaitan dengan dunia, Masya Allah. Iya. Sama halnya ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam sebuah hadis kursi. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan bahwa Allah Ta'ala turun di sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiya, wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa saja yang doa sama aku akan kabulkan. Siapa yang minta, aku akan beri. Siapa yang meminta ampunan, aku akan berikan ampunan. Kita tatkala mendengar hadis yang seperti ini, jemaah yang dimuliakan Allah, itu biasa-biasa aja, nggak ada kesemangatan kita untuk bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir. Untuk meminta sama Allah Azza wa Jalla dari keperluan-keperluan kita. Tapi coba kita dijanjikan
Nanti kamu bangunnya jam 3. Kalau kamu bangun jam 3, kamu chat ke saya, kirim nomor rekening, insya Allah langsung masuk ke rekening kamu 100 juta. Kira-kira bangun nggak jam 3? Hah? Jangankan soal nggak bangun, nggak tidur, betul ya Bang. Nggak tidur. Subhanallah. Begitulah tatkala janji tersebut janji-janji dunia. Kita lebih yakin dengan sesuatu yang berkaitan dengan dunia dibandingkan janji Allah yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Karena memang orientasi kita hanyalah dunia. Dan di situ kita mengetahui betapa jauhnya kadar kita dari para sahabat Nabi. Sehingga jangan pernah kita berpikir, duhai kalau sekiranya aku hidup di zaman Nabi, saya insya Allah akan menemani dan menyertai Nabi selalu seperti Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Kalau melihat kondisi kita ini jamaah yang dimuliakan Allah, bisa jadi pengikut Abu Jahal. Iya. Allah Maha tahu. Kenapa Allah Azza wa Jalla ciptakan kita di zaman ini, tidak di zaman para sahabat? Karena kita nggak layak hidup di zaman itu. Iya. Andai kata kalau dipaksakan kita hidup di zaman ini, coba aja. Bisa jadi kita pengikut siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Na'udzubillah. Iya. Jadi jangan pikir kalau mereka beruntung aja hidup di zaman Nabi. Saya juga kalau hidup di zaman Nabi, saya lebih semangat dari Abu Bakar. Nggak ada itu jamaah ini mereka. Itu cuma amaniyuhum. Angan-angan aja. Baik. Kemudian kata beliau faidatun. Ada sebuah faidah. Al-khuruju minal masjid ba'dal adhan manhiyun an. Keluar dari masjid setelah dikumandangkannya adzan itu adalah sesuatu yang terlarang. Jadi setelah dikumandangkan adzan kita nggak boleh keluar. Dilarang. Baik. Dalilnya ma rawahu Muslimun min hadithi Abi Sya'tha radhiyallahu taala an. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sya'tha, beliau mengatakan kunna qu'udan fil masjid ma'a Abu Hurairah. Dahulu kami pernah duduk-duduk bersama Abu Hurairah di dalam masjid. Fa'adzana al-muadzin, lalu tiba-tiba muadzin mengumandangkan adzan. Faqama rajulun minal masjid yamshi, fa'atba'ahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu basarahu hatta kharaja minal masjid. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu taala an, amma hadza faqad ashabul qasim. Lalu tatkala dikumandangkan adzan, selesai dikumandangkan adzan, ada seorang lelaki keluar dari masjid sambil jalan dia terus. Lalu Abu Hurairah mengikuti orang tersebut dengan pandangannya, artinya dipandang terus. Sampai udah jauh, apa kata Abu Hurairah? Amma hadza faqad ashabul qasim. Ini orang ini sudah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijadikan para ulama dalil bahwa seseorang itu tidak dibenarkan keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan. Kecuali apabila ada hajat yang mendesak. Seperti apa misalnya? Mau berwudu, ya. Jangan sampai nanti udah batal wudu nggak keluar-keluar dari masjid. Sholat nggak pakai wudu. Kenapa? Dilarang keluar dari masjid. Nggak seperti itu pemahamannya. Ini kata para ulama. Maksudnya yang dilarang keluar itu ketika kita keluar tanpa ada keperluan apapun. Iya. Kita keluar pulang ke rumah nggak ada keperluan apapun. Ini dilarang jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi kalaupun kita punya keperluan seperti ingin berwudu atau kita teringat di rumah tadi masak air belum dimatikan apinya, boleh nggak keluar? Boleh. Atau kita ingat tadi di rumah kita hidupkan keran air, rupanya belum dimatikan, boleh nggak keluar? Boleh. Karena ini diantara keperluan yang mendesak. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Habis selesai pembahasan tentang adzan. Adapun setelahnya tentang sholat sunnah rawatib. Gimana kita lanjut? Apa selesai? Boleh, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, silakan Pak. Mana itu apa namanya antara sholat dan sholat bukan azan, sholat azan saling apa namanya sholat. Jadi itu yang mana itu? Bingung kadang-kadang kita belum lagi ya. Ya, enggak. Maksudnya kita nggak bisa membedakan mana sholat yang di wilayah kita. Baik. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat maqasidus syariah, maksud pensyariatan, kita melihat sholat wajib berjamaah itu diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Itu diantara hikmahnya itu apa ya, Mas? Apa kira-kira? Untuk mengumpulkan kaum muslimin. Kan begitu. Untuk mengumpulkan kaum muslimin. Sehingga wallahu alam bisawab. Benar seperti yang peraturan kampung di tempat kita ini, terkadang itu banyaknya masjid di tempat yang sangat berdekatan itu tidak baik. Memang demikian benar itu jamaah. Karena banyaknya masjid tadi itu, sini masjid, gang ini masjid, gang ini ada masjidnya, gang ini ada masjid. Itu bukanlah sesuatu yang terpuji secara mutlak. Kenapa? Karena itu tadi, kalau kita melihat maksud pensyariatan sholat berjamaah, itu tujuannya apa jamaah? Untuk mengumpulkan kaum muslimin, menampakkan syiar Islam. Tapi kalau masing-masing gang punya masjid tersendiri, kapan ngumpulnya? Ya kalau antara sesama gang itu memang tiap hari mereka ngumpul. Tiap hari saling tegur sapa. Tapi dia disyariatkan supaya yang tadinya kita nggak ketemu sama dia, bisa ketemu di masjid. Yang tadinya kita nggak tahu kabar si fulan sakit, dengan kita ke masjid, kita tengok nggak ada dia, ternyata kita tahu dia sedang sakit. Itu yang pertama. Nah bagaimana kalau seandainya sudah terjadi? Kasusnya itu tadi. Tatkala terkumandangkan adzan, dengar sekali dua atau ganti-gantian? Sekali dua langsung ya, barengan. Wallahu alam bisawab. Kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, itu sifatnya umum. Nabi hanya mengatakan, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian dengar adzan, si muadzin mengumandangkan adzan, ucapkan. Nabi nggak ada berikan qaid di sini apakah itu masjid yang paling dekat atau yang paling jauh. Artinya, wallahu alam bisawab. Sepanjang kita mendengarnya, jawab aja. Sepanjang kita mendengar, jawab aja. Misalnya sini Allahu Akbar, Allah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niatkan untuk jawab yang itu. Selesai lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niatkan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Allahu alam bisawab. Karena perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam itu sifatnya umum. Kecuali kalau kita dengarnya dari radio. Ya kan? Karena dari radio itu bukanlah suara sungguhan. Melainkan apa? Rekaman. Rekaman. Maka ini tidak ada kewajiban kita untuk menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Misalnya ada yang di luar waktu, kadang-kadang kan ada yang misalnya kayak tempat pesantren itu jam 9 baru. Iya, dijawab. Ketika adanya di luar waktu, sebenarnya bukan di luar waktu jam 9 ya. Diakhirkan. Ya, kalau di luar waktu itu nanti jam adzan Isya jam 8 pagi. Itu luar waktu. Tapi kalau masih jam 9 malam kan? Jam 9 masih dalam waktu, hanya saja diakhirkan. Maka dijawab. Dan itu diantara kekeliruan jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika sebagian kaum muslimin ingin mempraktekkan pengakhiran takhirul Isya. Pengakhiran sholat Isya. Mengakhirkan sholat Isya itu diantara sunnah Nabi. Tapi fikihnya, kalau kita ingin mengakhirkan Isya, adzannya tetap di awal waktu. Itu sesuai dengan sunnah. Misalnya nih kita sepakat, Isya kita jam 10. Tetap yang sunnahnya apa? Adzan dulu. Adzan dulu di awal, qomatnya diakhirkan. Berarti yang diperpanjang itu durasi antara adzan dan qomatnya. Begitu. Bukan adzannya jam 11 malam. Ah, itu nanti buat pesantren kita kena gusur. Masyarakat tuduh kita sesat. Yang salah siapa coba? Yang salah siapa? Masyarakat apa kita yang salah? Kita yang salah. Kita nggak memberikan edukasi ke masyarakat, langsung kita melakukan amalan yang tidak pernah diketahui oleh mereka. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kalau kita baca sebagian para fatwa ulama, ini sedikit terkait masalah qiraah di dalam bacaan Al-Quran. Taib, qiraah yang ma'ruf, qiraah Hafiz an Asim kan, yang ma'ruf bersama kita. Tapi kalau seandainya imamnya menguasai qiraah yang lain, kemudian dia sholat di belakang orang ajam yang tidak mengerti sama sekali hal tersebut, maka kata para ulama, jangan dia baca dengan qiraah yang tadi. Hendaknya dia baca dengan qiraah yang ma'ruf bersama mereka. Kenapa? Karena itu akan memberikan fitnah bagi mereka. Mereka akan mengingkarinya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua akan membuat mereka berpikir, kayaknya bacaan Al-Quran ini bisa dimodif-modif sedikit. Sementara dia nggak tahu, itu ada ilmunya. Bisa baca kayak gitu ya kan? Malik Yaumiddin bisa. Atau Malik Yaumiddin. Itu kan ada ilmunya. Wadduhe misalnya. Tiba-tiba kita disuruh imam. Baitur Rahman. Wadduhe. Subhanallah. Ya wajar aja kita baru rakaat pertama udah ditarik ke belakang. Kita nggak pernah memberikan edukasi ke masyarakat. Lalu tiba-tiba kita datangkan amalan yang menyelisih apa yang mereka ketahui. Itu salah. Harusnya kalau kita ingin melakukan amalan yang asing bagi mereka, berikan edukasi pertama sekali.
Kita jelaskan ini di antara sunnah Nabi. Baru besok-besoknya mau lakukan silakan. Misalnya kita sholat di belakang makmum yang awam misalnya, yang nggak tahu dan mereka nggak pernah mendengar pembahasan ada istilah Bismillah di dalam sholat itu disirkan, dilirihkan. Lalu tiba-tiba kita baru pertama kali ke masjid itu kita sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini apa yang terjadi jemaah? Fitnah. Beda halnya kalau sebelumnya kita telah memberitahukan ke mereka dulu bahwa di antara sunnah ketika membaca Al-Fatihah Bismillahnya dilirihkan. Begitu. Ini di antara hal-hal yang hendaknya jadi perhatian kita. Karena terkadang terjadinya penolakan dari masyarakat itu terhadap dakwah sunnah ini bukan murni karena masyarakat kita itu anti kebenaran. Itu nggak murni seperti itu jemaah. Di sebagian kasus memang karena uslub kita yang salah. Hal-hal remeh yang seperti ini kita nggak perhatikan. Inilah yang membuat cenderung dakwah itu ditolak. Iya. Belum lagi kebenaran itu memang pada asalnya berat untuk diterima jiwa. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad ucapan yang berat. Berat dikatakan oleh Allah. Jadi kebenaran itu pada asalnya bagi jiwa yang sudah biasa berkecimpung dengan kesesatan, bahkan kesesatan itu sudah mendarah daging, kebenaran itu semata-mata udah berat bagi dia. Jangan kita perberat dengan cara kita menyampaikan yang salah. Cara kita menyajikan ke mereka itu salah. Makanan aja, mungkin sebagian kita pernah mengalami. Kita duduk di warung makan nih. Yang disajikan ke kita itu makanan. Tapi cara pelayannya nggak enak menyajikan ke kita. Nafsu nggak kita makan tuh? Bisa mengurangi nafsu makan kita. Iya nggak? Yang disajikan itu makanan loh, yang kita pesan malah. Tapi dia nyajikannya. Gitu dia cara nyajikannya. Kira-kira gimana respon kita sebagai orang yang memesan minuman ini jemaah? Pasti akan menolak. Hah? Pasti akan menolak. Itu fitrah kita itu jemaah. Tapi yang seperti ini kadang jarang untuk kita merenungkan bahwa kebenaran itu asalnya berat. Jangan kita perberat dengan cara kita menyajikannya kepada mereka. Sajikan sebaik mungkin. Kayak makanan itu kita sajikan seindah mungkin. Jangan sampai bersuara kita meletakkannya. Gitu. Jadi dianya enak ketika meminumnya. Paham kan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau adzannya dikumandangkan jam 9, apa namanya? Dijawab. Iya. Dan sunnahnya adzan dulu di awal waktu baru sholat. Ustaz ngomong-ngomong tapi lanjut juga adzan ini. Tanggung ya. Sebentar abang dulu ya. Iya. Baik. Masya Allah nih faedah. Jadi ketika ada perintah di dalam syariat dan perintah itu sifatnya mutlak, hanya sekedar diperintah kepada kita, maka perlu diketahui hukum asalnya itu sekali. Hukum asalnya sekali. Jadi kapan saja kita mendapati suatu perintah di dalam syariat dan perintah itu tidak dikaitkan dengan angka tertentu, hukum asalnya sekali. Kecuali nanti di sana ada qarinah yang menjelaskan bahwa perintah tersebut dilakukan secara istimrar berulang pada waktu-waktu tertentu. Tapi secara asal itu sekali. Dalilnya mana? Dalilnya kata para ulama adalah tatkala Rasul alaihi salatu wasallam bersabda di hadapan para sahabat, ayuhan nas, innallaha aftarada alaikumul hajj fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan bagi kalian haji, maka berhajilah kalian. Seorang sahabat berdiri dan bertanya, aku la'am ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi berpaling, nggak mau jawab. Ditanya lagi sama sahabat tersebut, aku la'am ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi berpaling. Ditanya kali yang ketiga, baru kata Nabi, lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tu. Kalau seandainya aku bilang iya, tentu akan wajib. Dan kalian nggak akan mampu berhaji tiap tahun. Artinya apa? Ya kalau sudah diperintah oleh Nabi, nggak dikaitkan dengan angka, udah haji aja sekali aja berarti. Nggak perlu harus tanya tiap tahun ya Rasulullah. Karena kalau Nabi bilang iya, tentu akan wajib. Jelas ya? Jadi ketika ada perintah secara mutlak tidak dikaitkan dengan angka, hukum asalnya dia sekali. Namun ada kalanya dia keluar dari hukum asal. Bang Dini, silakan. Apakah ada disunahkan bagi mazin untuk menjawab adzan itu? Karena saya sering mendengar dari tempat kita.
Muadzinnya sendiri yang jawab. Sendiri jawab. Jelas terdengar. Gimana dia? Jadi setelah diadzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab sendiri tak? Memang setiap azan dah. Lahir dekat. Wallahu a'lam bishawab. Ana enggak tahu. Mungkin nanti bisa Anda lihat jawabannya. Muadzin menjawab dirinya sendiri ya. Dia diam dulu sebentar gitu ya. Jawab. Itu azan lagi. Jawab sampai habis lah. Wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu nah. Tahu juga. Azan jawab azan. Ini azannya yang terkait waktu sholat apa azan-azan yang lain juga dijawab? Seperti Azan kayak bayi, azan di kuburan. Kan kita dengar azan itu Ustaz. Kita kan nggak bisa stop nggak bisa. Bagaimana kita? Mereka nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ketika kita mendengar adzan, ketika dikumandangkan di telinga bayi, apa juga kita jawab? Wallahu a'lam bishawab. Allah nggak tahu mana. Baik, ada yang lain? Saya kita dengar azannya, tapi kondisi kita lagi di kamar mandi ya, ke tempat-tempat yang Ya, jadi kalau kita dengar adzan kita di kamar mandi, maka jawabannya nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab. Karena mengucapkan kalimat zikir di dalam kamar mandi itu sesuatu yang terlarang. Sementara menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, daf'ul mafasid muqaddam min jalbil manafi. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan dibandingkan kita tetap melakukannya ada mudarat demi untuk mendapatkan satu maslahat. Tentunya itu dihindarkan. Jadi nggak masalah kita tidak menjawabnya. Apalagi hukumnya juga sunnah. Sama seperti misalnya kita berwudu di dalam kamar mandi. Ya nggak perlu kita baca bismillah. Karena itu tadi kaidahnya daf'ul mafasid muqaddam min jalbil manafi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Pak. Masalah keutamaan masjid dengan menasah, apakah sama keutamaannya, apakah menasah itu sama keutamaannya dan juga perlakuannya seperti masjid, apakah itu boleh? Baik. Masjid. Kemudian yang kedua, ketika di tempat ada menasah dan juga ada masjid di suatu desa tersebut, Mana yang lebih utama untuk kita datangi? yang mana lebih utama? Sedangkan seperti ada di Kluku Dewantara itu kan tim itu masih masuk Tamu Gunung. Kemudian di Tamu Gunungnya itu ada menasah, itu juga ada jamaah. Tapi jamaahnya ya nggak begitu rutin, sepertinya nggak begitu rutin misalkan. Tapi ke masjid tim kan ini kan memang rutin. Apakah ini anak kemana ini? Apakah anak lebih ke kampung anak sendiri? Apakah kubu ini atau kubu ini? Baik. Baik, yang pertama, antara masjid dan menasah. Wallahu a'lam bishawab. Selama Anda belajar, tentunya ini bukanlah dalil ya. Sepanjang Anda belajar, Anda nggak pernah mendapati adanya perbedaan antara masjid dan menasah. Dan menasah itu kalau dibasarkan juga nggak tahu kita apa bahasa Arabnya. Artinya apa? Artinya pembagian masjid ke menasah itu hanya ada di tempat kita ini, gitu. Hanya ada di tempat kita ini. Nah, yang ada di masa Nabi itu antara masjid dengan masjid jami', masjid yang besar, masjid induk gitu. Seperti di masa Nabi itu ada Masjid Nabawi dan ada masjid-masjid yang lainnya. Soal keutamaan, apakah sama? Jawabannya wallahu alam sama. Wallahu alam bishawab, tentunya sama. Kalau hanya sekedar meninjau dari tempatnya, tanpa kita melihat kepada jumlah jamaahnya. Kan begitu, tentunya kalau semakin banyak, tentunya lebih banyak lagi kan pahalanya kan begitu. Tapi kalau hanya sekedar meninjau dari sisi bangunan, dia wallahu alam bishawab sama. Karena definisi masjid kata para ulama adalah sebuah bangunan yang dia itu sifatnya diwakafkan dan ditegakkan padanya sholat 5 waktu di mana semua orang dari kalangan kaum muslimin boleh masuk ke tempat tersebut tanpa kita larang.
Itu masuk dalam hukum masjid. Berarti kalau menasa demikian juga masuk dalam hukum masjid. Berarti sama hukumnya. Begitu. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita tinggal di suatu kampung yang di situ ada masjid, ada menasa? Berarti kan tadi sudah kita sebutkan ya, pembagian masjid dan menasa. Berarti ada masjid dan ada masjid. Nah, gitu ya. Ada masjid, ada masjid. Artinya lebih dari satu masjid. Mana yang lebih utama untuk kita datangi? Para ulama menyebutkan, kalau memang secara asal itu yang lebih utama kita datangi itu adalah masjid dekat rumah kita. Masjid dekat rumah kita. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk menutup celah si imam yang masjid dekat rumah kita tadi, itu nanti dia akan berburuk sangka kepada kita. Si fulan ini kok nggak pernah kelihatan di masjid. Jemaah di situ nanti berpikiran kita nggak pernah ke masjid. Ini yang pertama. Atau imamnya berpikiran, si fulan itu ada masalah apa ya sama saya? Kok dia nggak mau sholat di belakang saya? Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan alasannya. Sehingga yang lebih utama untuk kita adalah sholat di masjid yang dekat rumah kita. Walaupun yang jauh itu kalau kita katakan pahalanya lebih banyak, lebih jauh kan? Tapi itu tadi untuk menutup celah-celah yang seperti ini, dia dianjurkan untuk sholat di masjid yang dekat rumah dia. Kecuali dia sholat di tempat yang jauh itu ada maslahatnya. Udah urusan pekerjaannya misalnya, untuk hadir pengajian misalnya. Dan intinya ada maslahat-maslahat yang dia ingin dapatkan di masjid tersebut. Tapi adapun hanya sekedar ingin sholat begitu saja, maka yang lebih utama kata para ulama dia sholat di tempat itu tadi, di masjid yang di dekat rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Silakan, Bu. Terkait dengan sebutkan bahwasanya al-wasilah itu tempat Rasulullah SAW bersama Asia binti Muzahid. Siapa? Asia binti Muzahid. Asia ini istrinya Firaun. Sedangkan Fadilah adalah tempat nama Rasulullah SAW bersama Maria binti Muzahid. Itu bagaimana untuk menunjukkan Allah tahu. Dan yang jelasnya kita punya hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, yang hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi sendiri mengatakan summa saluniyal wasilah. Kemudian mintakan untuk aku agar diberikan aku wasilah. Dan Nabi katakan fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan di dalam surga yang tidaklah diberikan kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah itu orangnya. Andai kata memang kita katakan di sana ada hadis yang berbunyi demikian, yang menjelaskan wasilah itu adalah makom ya, tempat untuk Nabi dengan Asia, maka Allah alam bisawab. Namun mungkin Nabi alaihi salatu wasallam itu kontradiksi dalam mengucapkan sebuah perkataan. Wallahu alam bisawab. Artinya ya ketika dia mengatakan demikian dia wajib mendatangkan dalilnya. Karena itu berbicara tentang perkara gaib ya. Wallahu alam bisawab. Baik, saya tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.